Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Nursena, didampingi oleh Ibu Syafa, dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Apakah di Kejadian 18 ayat 2 merupakan wujud Allah Tritunggal yang turun ke bumi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu yang namanya teofani, ya. Kalau itu digambarkan sebagai inkarnasi, tentu Yesus belum menjadi manusia waktu itu. Jadi Tritunggal memang kekal, karena Tritunggal itu dalam pengertian apa? Yang pertama dalam pengertian ontologis. Ini Tritunggal dalam hakikat ilahi yang kekal dari zaman ke zaman, tak terikat ruang dan waktu. Allah itu sejak azali sampai kodim kekal, itu ya memang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi inkarnasilah yang membuat kemudian firman itu turun menjadi manusia, memasuki daging. Maka gambaran-gambaran dalam perjanjian lama termasuk kitab Kejadian yang disebut tadi, itu gambaran tentang teofani ilahi. Menggambarkan Tritunggal tetapi bukan inkarnasi. Karena firman Allah belum menjadi manusia. Saya kira itu. Banyak orang yang menafsirkan misalnya, malaikat Tuhan itu adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Boleh-boleh saja secara alegoris. Tetapi jangan dikacaukan lah kalau waktu itu Yesus sudah turun dalam bentuk inkarnasinya, berarti inkarnasi sudah terjadi dong sebelum kelahiran Yesus ke dunia. Itu teofani, penampakan diri ilahi, bukan inkarnasi, bukan firman menjadi daging. Bedakan antara teofani dengan inkarnasi. Dan yang kedua itu Tritunggal dalam pernyataan Allah. Itu biasanya disebut Tritunggal ekonomia. Ya, contohnya Tritunggal kekal itu ya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Mazmur 33 ayat 6. Itu Tritunggal dalam hakikat ilahi. Tapi Tritunggal dalam wujud pernyataan, misalnya ketika Yesus dibaptis. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Allah bersuara dari surga, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan, misalnya itu. Ini dalam pengertian Tritunggal dalam pernyataan. Tetapi Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di situ adalah teofani. Jangan Anda bayangkan bahwa burung merpati itu Roh Kudus. Ya toh? Kalau Roh Kudus itu sama dengan burung merpati kan bisa digoreng berarti. Begitu juga ketika Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, itu teofani, pernyataan Roh Kudus, bukan hakikat Roh Kudus. Nah, saya kira itu. Jadi itu kan terpisah, Pak. Bapa suaranya di surga. Burung merpati mewakili Roh Kudus. Yesus yang diselamkan di Sungai Yordan. Loh, itu kan inkarnasinya Yesus, bukan wujud kekalnya Yesus sebagai firman Allah. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati itu kan bukan hakikat Roh Allah, itu kan teofaninya Roh Allah gitu loh. Jadi bedakan antara Tritunggal dalam wujud pernyataan ilahi dan Tritunggal dengan wujud hakikat ilahi. Sebab kalau Tritunggal digambarkan dikacaukan antara pernyataan ilahi, berarti tiga oknum benar-benar terpisah, sama dengan oknumnya Pak Bambang, Pak Indro, Pak Joko, itu kan oknum terpisah dan bukan itu maksudnya Bapak Gereja. Makanya selalu saya ingatkan, diskresi non separati, distingsi non definisi. Terima kasih Bapak Dr. Bambang Nursena dan juga Ibu Syafa, dan juga buat pemirsa Bijar TV yang sudah menyaksikan acara ini. Inilah acara Bapak Dr. Menjawab, edisi online, karena pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa, tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa dilengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya. Anda bisa mengikuti webinar Pijar TV setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis itu jam 7 malam kita selalu mengadakan webinar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa di nomor telepon yang tertera di layar, atau Bapak Ibu juga bisa daftarkan diri Anda melalui link bit.ly/dialog lintas iman, ya. bit.ly/dialog lintas iman. Oke, kalau karena itu saya Joe, Bapak Bambang Nursena dan Ibu Syafa, kami bertiga pamit undur. Dan kami selalu berharap bahwa apa yang disajikan melalui Bapak Nur Menjawab dan juga Pijar TV bisa memberkati kita semua.
Tuhan memberkati.